Saya mau menanggapi perkataan Elia mengatakan bahwa Bapa yang di surga itu nggak punya nama. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu perkataan Elia Miron ini. Katakan Bapa kami yang di sorga, tapi yang dikuduskan namanya. Berarti yang kita mau gali di sini namanya ini siapa? Nah, lalu siapa nama Bapa? Bapa itu nggak punya nama, makanya disebut Bapa. Jadi Elia harus baca ayat ini, di mana firman Tuhan berkata di Yesaya 63 ayat 16. Sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi Elia, Bapa itu punya nama. Bapa itu ada namanya, yaitu YHWH, Yod-He Wav-He. Kalau dibaca daripada tetragrammaton, Yod-He Wav-He yang artinya lihat tangan, lihat paku. Yod-He Wav-He itulah nama Bapa. Atau bangsa Israel menyebutnya Yahweh atau Yehowa. Itu pertanyaannya, kalau Bapa ada namanya, siapa yang memberikan namanya? Mari kita baca lagi di Keluaran 3 ayat 15. Karena banyak orang-orang Kristen termasuk pendeta tidak pernah berani membacakan Keluaran 3 ayat 15. Selalu mereka berhenti di ayat 14. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjelaskan siapa nama Bapa dan siapa yang memberikan nama Bapa itu. Mari kita baca ayat ini, Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, di sini di waktu ketika Musa bertanya tentang nama Sang Pencipta, siapa namamu? Tuhan Israel mengatakan bahwa namanya adalah YHWH atau Yahweh, diberikan namanya di dalam Keluaran 3 ayat 15. Jadi kebanyakan pendeta atau semuanya umat Kristen hanya sebatas membaca ayat 14. Mereka selalu mengatakan bahwa Tuhan atau Bapa tidak punya nama karena mereka tidak pernah membaca ayat 15 ini. Mereka hanya berani membaca sampai ayat 14. Aku adalah aku. Ayeh, eser, ayeh. Makanya banyak orang Kristen yang tidak kenal siapa nama Bapa. Mereka tidak pernah tahu siapa nama Bapa. Karena apa? Karena tidak pernah diperkenalkan sama pendeta-pendeta. Bahkan pendeta sendiri pun tidak kenal siapa nama Bapa. Oke, kita lanjut lagi kepada ayat Yesaya 42 ayat 8. Supaya kalian tahu siapa nama Bapa itu. Nah, di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8 dikatakan di sini, Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di dalam ayat ini bahwa Tuhan telah menyebutkan ulang namanya, bahwa namanya adalah Yahweh. Atau di Paleo Hebrunya tetragrammaton disebut YHWH, Yod-He Wav-He, yang artinya lihat tangan, lihat paku. Itu nama Bapa. Mengapa bangsa Israel tidak berani menyebut nama yang 4 huruf itu? Sehingga mereka mengganti nama itu dengan sebutan Bapa, Adonai, Elohim, Hasem, Adon, El Shaddai, dan banyak lagi sebutannya. Karena apa? Karena bangsa Israel melihat di dalam nama itu ada nubuatan tersalib. Makanya mereka takut menyebut nama itu dengan sembarangan. Mereka berpikir, mereka orang yang berdosa itu kalau sembarangan menyebut nama itu, bahwa mereka akan mendapat kutuk. Makanya mereka tidak berani menyebut nama itu langsung, sehingga mereka memanggil nama itu dengan sebutan Bapa. Oke, pertanyaannya, di dalam nama itu ada gambaran nubuatan tersalib. Siapa yang melaksanakan itu di atas kayu salib? Kalau kalian mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Bapa,
bermana kalian belum mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Karena di dalam Yohanes 19 ayat 20, di waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Pilatus membuat nama Tuhan Yesus. Nama ini terbukalah di atas kayu salib. Ada 3 bahasa dibuat di sana. Di atas kayu salib Tuhan Yesus ada 3 bahasa nama dia. Bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau bahasa Latin yaitu Inri. Kalau bahasa Yunani, Yeseus. Kalau bahasa Ibrani, yaitu YHWH. Yang artinya, Yeshua Hanajre wa Melek HaYahudim. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi kalau kalian tidak mengenal siapa Tuhan Yesus dan siapa yang disakai salib itu, dan kalian tidak mengenal siapa Bapa, bermana kalian belum lahir baru. Dan kalian belum mengenal siapa yang kalian sembah. Jadi kalau Elia Miron mengatakan Bapak nggak punya nama, ya Anda keliru. Karena Anda itu berusaha untuk menyembunyikan nama Bapak, sehingga banyak orang Kristen percaya perkataanmu, Bapak nggak punya nama. Jadi ada satu pendeta berkata, kamu memanggil Bapa, kamu memanggil Tuhan, kamu memanggil Allah, belum tentu Yesus yang datang. Karena apa? Karena nama Bapamu nggak ada namanya. Iblis pun ketawa kalau nama Bapamu nggak punya nama. Sementara Alkitab berkata bahwa Bapa punya nama, yaitu YHWH. Gitu Elia ya, jangan nyesatkan sama umat awam. Belajar lagi Elia, baca Alkitab itu dengan sepenuhnya, jangan lompat-lompat kayak tupai gitu ya.